Tuhan mengarlah tengah-tengah kami. Penuhi semua kami seperti Engkau memenuhi 120 orang murid-murid-Mu yang menanti-nantikan Engkau. Penuhi kami semua di tempat ini. Tidak ada satu pun kami yang tidak dilawat dipenuhi Roh Kudus. Kami buka hati kami Tuhan, kami buka roh kami, terbuka kepadamu. Jamah kami, urapi kami semua pada sore hari ini. Kami puji Engkau, kami tinggikan Engkau di dalam satu nama, Yesus Kristus. Kita yang siap dengar firman Tuhan katakan sama-sama, amin. Barang Alkitab saudara sama-sama dengan saya. Yang bawa handphone, boleh angkat handphonenya sama-sama. 1, 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku. Aku percaya firman adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus katakan sama-sama. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Tepuk tangannya masih kurang. Wow, silakan semua. Shalom semua. Shalom. Siapa di sini yang pernah bawa motor atau mobil bensinnya habis? Tinggi-tinggi. Hah? Apa yang terjadi kalau bensinnya habis? Mogok. Biasanya harus diapain? Didorong ya. Oh, dorong, maju gitu. Setelah ketemu pompa bensin baru hidup kembali. Betul apa enggak? Pompa bensin tempat apa itu? Tempat pengisian ya. Nah, dia dengar baik-baik ya. Orang yang tidak penuh Roh Kudus seperti motor tadi habis bensin. Harus didorong-dorong terus. Maju. Nggak bisa maju. Didorong nggak bisa. Kalau maju sendiri nggak bisa dia, malas. Tapi kalau ketemu udah pompa bensin, kalau diisi bensinnya, tak usah didorong. Langsung ngabur, langsung. Kira-kira pertanyaan saya, pernah nggak anak Tuhan kehabisan bensin? Saya tanya, ibadah jam 2 ini, bensinnya masih penuh atau enggak? Kurang. Tapi masih ada kan? Masih ada bensinnya. Coba siapa yang merasa bensinnya penuh? Coba. Coba saya hitung nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1000 orang. Ini ketahuan nih dari cara memujinya gitu ya. Dari cara menyembahnya. Bel, ayo lompat. Gak lompat-lompat juga. Tapi saya percaya ibadah jam 2 ini bensinnya penuh semua. Buktinya jam 2 jam ngantuk. Tetapi semua datang. Tepuk tangan dulu dong semua. Wah. Coba bilang sama-sama. Mulai hari ini. Kenceng dong. Tadi katanya bensinnya penuh semua. Ini suaranya kurang nih. Mulai hari ini. Bensin saya. Selalu penuh. Nah begini buat sampai akhir nih. Ini tandanya bensinnya penuh. Artinya gini. Kalau penuh Roh Kudus. Selalu on fire. Selalu semangat. Amin apa amin? Tapi nanti yang enggak kurang penuh bensinnya. Nanti datang ke depan. Biar kita minta sama Tuhan. Supaya diisi bensinnya. Full tank. Enggak usah bayar. Amin apa amin? Enggak usah bayar. Asal datang ke depan. Langsung Tuhan isi bensinnya. Full bensin. Tapi minggu depan isi lagi. Tidak bisa sekali isi bensin sampai selama-lamanya. Amin. Di rumah isi lagi. Nah begitu sedikit lagi isi lagi. Sehingga tiap hari full tank. Coba bilang sama-sama. Mulai hari ini. Tangki bensin saya. Selalu penuh. Tiap apa? Tiap hari. Coba ya. Saya mau kasih cerita dulu satu. Waktu Petrus itu, waktu Yesus disalib. Mau disalib. Petrus itu ketemu siapa?
Ada ibu ya, dibilang gini. Kayaknya nih murid Tuhan Yesus nih kata. Oh enggak. Atau gini, ini kayaknya gembalanya Pak Juhardi nih. Oh enggak kenal Juhardi. Sudah kenal gak Pak Juhardi? Kayaknya enggak deh. Kenal atau enggak? Kenal. Mirip-mirip kayak gini. Misalkan Pak Juhardi lagi mau disalib nih. Misalnya, jangan awas ya kau bilang Pak Juhardi mau disalib, misalkan ya. Jangan Pak Ju, kata Pak Pide Bapak mau disalib. Bukan, itu contoh. Mau dibilangin Pak. Terus bilang gini, ini pasti murid-muridnya Tangerang City nih. Enggak, saya enggak kenal Pak Juhardi. Bener, enggak kenal. Datang lagi satu mak-mak lagi. Ini kayaknya gaya bahasanya mirip deh sama Tuhan. Wes, enggak saya enggak kenal. Kan Pak Juhardi sama-sama Cina Benteng juga kan? Enggak. Datang lagi. Sampai 3 kali. Petrus menyangkal Tuhan. Amin saudara ya. Tetapi dengar baik. Ketika ketika Petrus sudah penuh Roh Kudus. Beda atau enggak? Beda. Beda dia. Kenapa beda? Dia sekali berkhotbah 3.000 orang bertobat. Waktu dia ditangkap dia bilang gini. Dengar hai Tuanku Raja. Tuan Imam dia bilang gini. Apakah saya taat kepada Tuhan untuk kepada kamu? Saya pilih taat kepada Tuhan. Wow. Hidupnya berubah. Siapa yang pengen hidupnya berubah seperti Simon Petrus? Tinggi-tinggi tangannya bilang gini. Tuhan saya mau penuh Roh Kudus nih. Mulai hari ini. Supaya saya menjadi pemberani. Tidak pernah mogok. Amin. Full tank terus. Bilang kanan kiri. Jangan bilang. Jangan jadi si raja mogok. Bilang kanan kirinya. Bilang yang baik-baik. Jangan marah-marah bilangnya. Amin. Jangan si raja mogok ya. Suruh kersel. Mogok. Malas. Makanannya apa dulu? Babi panggang. Dia Israel ikut-ikut. Kalau babi panggang. Tapi gak ada, cuma air putih doang biasanya. Gak ada. Itu namanya si raja. Tapi jemaat Tangerang City yang jam 2 tidak ada si raja mogok. Karena selalu full tank. Selalu penuh Roh Kudus. Bukan penuh dengan rokok kudus. Atau masih ada rokok kudus di sini? Gak ada yang ngaku kayaknya. Tapi kalau dengar baik. Kalau Bapak Ibu semua penuh dengan Roh Kudus. Maka rokok kudus akan pergi semua. Amin apa amin? Gak ada lagi mogok. Gak perlu misalkan ke kersel pun harus ditarik-tarik gitu. Karena kurang bensin. Tapi mulai hari ini saya akan doakan. Supaya semua jemaat yang di jam 2 ini selalu semangat on fire. Katakan amin. Wow. Mari kita buka Alkitab sama-sama yuk. Siapa yang pengen baptis Roh Kudus? Coba siapa sudah bahasa roh? Sini angkat tangan yang sudah bahasa roh. Tinggi-tinggi tangan yang sudah bahasa roh. Tinggi. Gak apa-apa, samping kanan kiri kena hadirat gak apa-apa. Tinggi tangannya. Oh, baru dikit. Yang belum penuh Roh Kudus, angkat tangan. Belum bahasa roh, angkat tangan. Yang belum bahasa roh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12. Yang enggak angkat tangan penuh apa ini? Saya tanya baik-baik ini, penuh apa ini? Roh Kudus atau roh kuda? Ditanya baik-baik kok malah enggak jelas ini. Coba saya tanya baik-baik sekali lagi. Siapa yang belum baptis Roh Kudus tanda awal bahasa roh angkat tangan, tinggi-tinggi tangannya. Loh. Tuhan ampunilah mereka Tuhan. Sebab mereka tidak tahu bahasa Indonesia. Ternyata ini. Saya bahasa Cina Benteng gak bisa saya. Boleh gak saya tanya baik-baik sekali lagi? Boleh atau enggak? Jawabnya jujur lah. Kalau belum angkat tangan gitu. Jangan angkat tangan setengah tiang gitu. Itu penderitaan itu. Coba baik-baik tanya. Siapa yang sudah dibaptis Roh Kudus, tanda awal bahasa roh, tinggi tangannya.
Coba saya hitung nih. Oh, sudah ada sekitar 40 orang. Yang belum baptis Roh Kudus angkat tangan. Tuh kan belum tahu bahasa Indonesia, Pak. Tinggi-tinggi tangannya. Nanti datang ke depan ya supaya baptis Roh Kudus. Amin. 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 Oke. Yang sudah dibaptis air angkat tangan. Semua ya? Nah, tetapi ada janji. Coba buka Alkitabnya yuk. Kisah Rasul 1 ayat 5. Baca sama-sama yuk. Kisah Rasul 1 ayat 5. Baca sama-sama ya. Sudah ketemu, katakan amin. Bisa nggak bacanya seperti tadi bensinnya full tank? Bisa apa enggak? Keluarkan seluruh tenagamu. Tunjukkan pesonamu. Amin. Dengan suara keras. 1, 2, 3. Sebab Yohanes membaptis dengan air. Tetapi tidak lama lagi kamu akan apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Ada janji. Bapak Ibu yang dibaptis dengan air itu namanya baptisan Yohanes. Tetapi jangan, coba saudara mau dikasih 1, dikasih 2. Mau pengen 1, pengen 2. 1 baptisan atau 2 kali baptisan? 2 lah. 1 baptis air, 1 baptis. Amin. Siapa yang mau dibaptis Roh Kudus? Angkat tangan. Tinggi-tinggi tangannya. Tinggi-tinggi tangannya. Bilang, Tuhan, hari ini aku mau dibaptis Roh Kudus. Katakan yes. Petrus tadi, kenapa dia begitu dahsyat Bapak Ibu? Itu karena dia dibaptis Roh Kudus. Sebelum baptis Roh Kudus, seperti kita, penakut. Takut dianiaya. Tapi begitu dibaptis Roh Kudus, wow. Dia bilang, maju tak gentar. Langsung dia maju tak gentar. Kenapa? Karena Roh Kudus itu ada dalam hidup dia. Mari baca sama-sama yuk. Jadi, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan apa? Dibaptis dengan Roh Kudus. Sekarang kita lihat. Kisah Rasul 2 ayat 1. Yuk baca sama-sama yuk. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu. Setelah Yesus bangkit dari kematian, maka Yesus menunjukkan diri kepada murid-murid selama berapa hari? Coba masih ingat enggak? 40 hari. Dan Yesus mengajar mereka tentang kerajaan Allah. Kemudian pada hari ke-40 Yesus naik ke sorga. Kemudian Tuhan Yesus bilang gini, pada hari ke-50 nanti kuturunkan Roh Kudus kepadamu. Jadi selama 10 hari itu murid-murid berdoa di loteng Yerusalem. Di Yerusalem mereka berdoa. Bertekun berdoa di dalam loteng Yerusalem, ruang atas namanya. Mereka bertekun di sana. Nah, apa yang terjadi waktu mereka bertekun di dalam doa? Nah, dengar baik-baik ini. Hari inilah hari Pentakosta. Bilang kanan kirinya dulu, selamat hari Pentakosta. Diomongin baik-baik lah, jabat tangan selamat begitu loh. Ini cuma pesta. Kayak formalitas itu. Selamat hari Pentakosta. Amin. Berarti hari pencurahan Roh Kudus loh. Hari ini. Bapak Ibu kalau nggak terima rugi. Bener lah Bapak. Rugi. Seperti dikatakan pada kitab Yoel 2 ayat 28-29. Aku akan mencurahkan rohku. Supaya anak-anakmu laki-laki, anak-anak muda akan punya penglihatan. Siapa namamu nak? Alvan. Evan. Anak-anak sebesar gini dia akan melihat. Pak Pendeta, Om Ju, aku melihat langit terbuka. Wah. Ada janji Tuhan. Bahwa anak-anak akan punya penglihatan-penglihatan. Kemudian orang-orang tua akan punya mimpi. Mimpinya mimpi sorgawi, bukan mimpi dikejar hansip.
Atau dikejar-kejar anjing. Bukan. Ini mimpinya mimpi surgawi. Amin. Maka anak-anakmu laki-laki akan bernubuat. Mulai anak muda akan bernubuat. Tuhan berbicara kepada saya. Hai, engkau akan diberkati, akan berlimpah-limpah. Wah, anak-anak muda. Laki perempuan akan mulai bernubuat. Dan hamba-hambaku laki-laki dan perempuan. Mereka akan bertobat semua. Katakan amin. Makanya Bapak Ibu, ini puncak Pentakosta. Makanya hari ini saya minta Bapak Ibu tuh merespon dengan baik. Katakan amin. Supaya apa? Janji ini, kitab Yoel itu perjanjian lama. Pencurahan pertama dilakukan di loteng Yerusalem. Dan dia bilang, sekali lagi akan mencurahkan rohku kepadamu. Saya berdoa hari ini Bapak Ibu. Supaya semua, Bapak Ibu jangan lihat hidupmu hari ini. Hidupmu pasti berubah ketika Roh Kudus penuh hidup saudara. Pasti berubah. Makanya pastikan saudara penuh Roh Kudus. Amin. Bukan penuh dengan Roh Kudus. Tidak keluar asapnya. Kemana? Nggak tahu. Sebab dilarang memberikan asap di mana-mana. Tak ada keluar. Kemana? Ke dalam. Coba kalau Roh Kudus di dalam, maka terjadi perubahan di dalam. Betul apa enggak? Mau enggak diubah oleh Roh Kudus? Pasti mau. Karena itu janji. Nah, makanya baca sama-sama yuk. Ini yang terjadi pada waktu murid-murid menanti-nantikan Yesus. Ayat 1, baca sama-sama. Kisah 2. Mungkin slide saya nggak pakai hari ini ya. Ini aja kita ngobrol-ngobrol enak ya. Ngobrol-ngobrol enak, lebih enak toh kita ngobrol-ngobrol begini. Daripada panjang slide-nya. Baca sama-sama yuk. Kisah Rasul 2 ayat 1. Sudah ketemu semua, katakan amin. Ayat 1 Bapak baca dengan suara keras ayat 2. Amin. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Ayat 2 dengan suara keras. 1, 2, 3. Oh, ada di sini. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah api. Lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran. Dan hinggap pada mereka masing-masing. Ayat 4. Wow. Maka penuhlah mereka. Coba baca ayat 5. Waktu itu di Yerusalem diamlah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ayat 6. Sebentar. Panjang nih ayatnya ini. Udah sampai situ aja. Jadi gini saudara, bayangkan mereka berkumpul tiba-tiba saudara, lidah-lidah api turun menyala-nyala dan menghiapi mereka. Maka dikatakan pada ayat 4 tadi, di ayat 4 dikatakan begini. Maka penuhlah mereka dengan apa? Roh Kudus. Lalu apa? Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Seperti yang diberikan Roh Kudus kepada mereka untuk mengatakannya. Amin saudara. Jadi Roh Kudus Bapak Ibu. Kenapa Tuhan curahkan? Ya. Pertama supaya mereka dibaptis. Amin saudara. Waktu mereka dibaptis. Mereka mengalami perubahan yang dahsyat dan luar biasa. Hidup mereka berubah. Cara mereka berkata-kata berubah. Semuanya berubah. Hati mereka berubah. Yang tadinya penakut menjadi pemberani. Yang tadinya mereka nggak bisa ngomong. Dengar baik. Petrus itu bukan orang terpelajar. Dia bukan sekolah teologi. Bukan sekolah tinggi. Dia cuma nelayan. Ada di sini nelayan sini. Ada nelayan sini. Nggak ada nelayan di sini. Wah berarti Bapak Ibu lebih hebat dari Simon Petrus. Itu mereka nelayan. Tetapi Bapak Ibu dengar baik. Waktu diterima mereka menerima Roh Kudus.
mereka nelayannya sudah hilang. Tapi mereka menjadi orang yang pemberani. Karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Jadi kenapa Pak Roh Kudus dicurahkan? Supaya mereka terima baptisan. Sebab baptisan, dengar baik Bapak Ibu. Baptisan itu merupakan titik awal. Katakan titik awal. Memulai perjalanan orang-orang itu bergerak secara supranatural. Ya. Waktu mereka penuh dibaptis Roh Kudus, itu mereka langkah awal untuk memulai satu perjalanan supranatural. Artinya perjalanan yang tidak mengandalkan kemampuan manusiawinya, tetapi semata-mata mengandalkan kemampuan Roh Kudus. Katakan amin, saudara. Makanya saudara, betapa pentingnya orang itu penuh Roh Kudus. Nah, peristiwa baptis Roh Kudus dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, itu tanda awalnya gini, bahasa roh. Orang tuh kan kadang bingung, Pak, bahasa roh itu gimana ya Pak? Kok semua mirip-mirip? Laba, 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 laba. Oh, laba, laba, laba. Laba, laba, laba. Babi, baba. Kok mirip sih semua gitu ya? Iya betul apa enggak? Mirip-mirip ya? Coba saya tanya. Bayi yang dari Cina Benteng gimana suaranya coba? Gimana coba kasih tahu dulu sama saya. Oh, yang dari Tapanuli, orang Batak, gimana nama bayinya? Hah? Gimana? Sama kan? Sama apa enggak? Dari India gimana? Oh enggak, di sana Nehi katanya. Aja. Enggak begitu, semua oeng. Jadi gini, makanya jangan heran kok bahasanya mirip-mirip semua. Karena bahasa bayi baru pertama. Amin saudara. Makanya gini saudara. Jangan takut. Ya Pak, kalau Roh Kudus yang turun Pak. Kalau Roh Kuda gimana Pak? Tidak mungkin. Kalau engkau minta ikan dikasih ikan. Betul apa enggak? Kalau engkau minta roti enggak mungkin dikasih batu. Bapamu yang jahat atau memberikan yang baik kepadamu. Apalagi Bapamu yang di sorga. Dia akan berikan kepadamu Roh Kudusnya. Amin saudara. Hari ini minta sama Tuhan. Supaya saudara penuh Roh Kudus. Katakan amin saudara. Tanda awalnya bahasa roh. Jadi baptisan Roh Kudus Bapak Ibu. Pintu masuk kehidupan yang berdampak. Amin saudara. Pintu masuk untuk memasuki berbagai-bagai macam karunia. Pintu masuk untuk menerima buah-buah Roh Kudus. Selalu dimulai dari apa? Baptisan Roh Kudus. Amin. Siapa yang mau dibaptis Roh Kudus? Angkat tangan. Tinggi-tinggi tangannya. Oke, banyak nih. Saudara datang ke depan nanti. Nah, gimana caranya Pak? Untuk dibaptis Roh Kudus. Dengar baik-baik ya. Coba buka Yohanes 7. Ayat 37 sampai dengan 39. Sudah? Ayo dengan cepat. Oke. Baca suara keras dengan saya. 1, 2, 3. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepada aku dan minum. Ayat 38. Nah, ayat 39 dengan suara keras 1. Yang dimaksudkan ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi kunci pertama ya. Untuk mengalami baptis Roh Kudus. Katakan haus. Kurang bagus. Haus. Kalau orang haus kira-kira di tengah-tengah jalan tol haus berhenti gak dia? Cari rest area kan, betul kan? Udah biarin aja, biar aja kering. Atau di mana ya?
bisa beli minum. Betul apa enggak? Jadi kunci pertama kalau Bapak Ibu ingin di Roh Kudus harus haus. Amin. Harus haus. Kalau tidak haus, Bapak Ibu tidak akan cari minum. Betul apa enggak? Tapi kalau haus, pasti dicari. Amin. Yang kedua dikatakan barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku. Berarti datang. Saya haus tapi di sini terus nih. Dapat minum enggak kalau sini? Haus, dapat minum enggak? Harus bergerak. Amin. Harus bergerak. Setelah bergerak ke toko minuman, apakah langsung minuman lompat ke mulut kita? Setelah datang dari minuman sini, langsung kedebek. Enggak. Betul apa enggak? Ambil langsung minum. Jadi pertama katakan haus. Dua, datang. Ketiga, minum. Keempat, bayar. Oh iya mas, bayar betul. Pak, terima kasih Pak. Bukan gratis Pak. Keempat, jadi gini ya. Bab Roh Kudus pertama tadi apa? Haus. Dua, datang. Ketiga, minum. Keempat, bukan bayar. Ini Roh Kudus kok bayar. Ayat 4 tadi, ayat 4. Coba Pak ketujukan kembali. Kisah Rasul 2 ayat 4. Tapi benar juga ya orang-orang setengah 3 ini, jam 2 ini orang jujur-jujur semua. Amin saudara. Amin apa amin? Ya harus diambil bayar. Jangan ini, makan 5 ngakunya hiji katanya. Darmaji, dahar 5 ngakunya hiji. Di sini nggak ada begitu. Amin saudara. Kisah Rasul 2 tadi ayat 4. Coba baca saudara. Baca sama-sama sudah. Jadi pertama tadi apa? Haus. 2, ketiga, minum. Keempat ini, mulai berkata-kata. Coba baca sama-sama ya, ayat 4 ya. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain. Pertanyaan saya, siapa yang berkata-kata di sini? Murid-mu? Murid. Mulai mereka berkata-kata. Jadi gini, caranya gini. Maka waktu saya bilangkan penuh Roh Kudus, baptis Roh Kudus, maka dari dalam hati saudara akan mulai timbul aliran dari dalam. Men? Ada dorongan untuk diucapkan. Enggak ada ayatnya, maka tiba-tiba setelah penuh Roh Kudus, maka Tuhan mendongkel mulut mereka. Enggak ada ayat begitu. Iya kan? Enggak ada kan? Mereka mulai berkata-kata seperti yang disampaikan oleh Roh itu untuk dikatakan. Amin saudara. Maka nanti gini, mulai ucapkan. Nanti saya mau ngomong apa ya Pak? Lala, lili Pak, atau apa Pak? Nggak usah dipikirin, mau ngomong apa. Saya dulu Bapak Ibu ya, pertama kali saya baptis Roh Kudus. Saya ngomongnya apa? Lala. Apa lah? Saya pikir waktu pengalaman pertama, masih bisa gak berhenti lalalanya gitu loh. Saya dulu pertama lagu yang ingatkan dulu karena baru sungguh-sungguh sama Tuhan. Lalu haleluya 12 kali. Gak susah ngapalnya. Haleluya. La. Karena gak susah ngapalnya. Baru sungguh-sungguh. La. Saya bingung. Apa la ini? Nyanyi lagi. La. Ternyata baptis Roh Kudus. Hari ini. Kalau engkau haus. Kalau engkau datang. Dan minum. Mulai berkata-kata. Hidupmu pasti berubah. Saya undang puji menyembah ke depan. Saya enggak teruskan ini karena waktunya saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Mengalirlah Roh Kudus. Bapak Ibu yang haus, kau harus datang ke depan. Amin. Saya tadi pagi saya doa Bapak Ibu.
Saya doakan pengerja di ballroom. Mereka dilawat Tuhan secara luar biasa. Saya pengen hari ini, kalau engkau haus, kau pasti dilawat oleh Tuhan hari ini. Merindukan air, demikianlah jiwaku haus akan Engkau. Ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah mari kuasa Roh Kudus, di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulihkan, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh biar musik naikkan pujian ini. Berapa saudara yang belum dibaptis Roh Kudus dan saudara haus kau dibaptis oleh Roh Kudus, angkat tanganmu tinggi-tinggi. Tinggi-tinggi tangan saudara. Tinggi-tinggi tangan. Mari yang angkat tangan, mari dengan cepat ke depan saudara. Saudara akan dilawat oleh Tuhan, mari dengan cepat ke depan. Dengan cepat ke depan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah cowok nanti sebelah kiri, di yang cewek sebelah kanan. tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus, aliri sekarang, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Bapak Ibu, sebelum saya doakan, sebelum pengerja mendoakan Bapak Ibu,
Ikuti doa saya, katakan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, hari ini aku datang padamu. Aku minta ampun Tuhan atas semua dosa yang kulakukan. Hari ini aku haus, aku datang padamu. Sesuai dengan janjimu, Yohanes membaptis dengan air. Tetapi hari ini aku dibaptis dengan Roh Kudus. Amin, Yesus. Amin. Tuhan baptis aku. Aku haus. Yes. Aku datang dan minum. Hari ini aku dibaptis Roh Kudus. Angkat tangan saudara. Yes. Saudara terima sebentar. Nanti kalau ada dorongan dari dalam hati saudara untuk diucapkan, mulai ucapkan. Jangan diam. Mulai ucapkan. Oh Jesus. Kita akan naikkan sekali lagi pujian ini. Saya akan berdoa dan saudara mulai berkata-kata dalam bahasa roh. Mengalirlah kuasa Roh Kudus. Mengalirlah di tempat ini. Bapak Ibu tutup matanya. Mengalirlah Roh Kudus. Sekali lagi katakan mengalirlah. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus. Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau telah berjanji untuk membaptis mereka. Bapa, hari ini genapi janjimu bahwa Engkau akan membaptis mereka. Aku minta di dalam nama Yesus, baptis mereka sekarang. Baptis mereka sekarang di dalam nama Yesus. Saudara mulai terima. Mulai berkata-kata. Mari para pekerja doakan mereka, doakan. Mulai berkata-kata. Terima. Mulai berkata-kata. Terima. Mari para pekerja doakan mereka. Mulai berkata-kata sekarang. Mulai terima. Mulai berkata-kata. Mari para pekerja bantu doakan mereka, doakan. Ya, jangan diam, mulai berkata-kata. Mulai berkata-kata. Terima sekarang. Mulai berkata-kata, terima sekarang.
kista mengecil, mengecil dan hilang di dalam nama Yesus. Aku perintahkan semua oleh bilur-bilur Yesus, semua penyakit kista hilang sekarang di dalam nama Yesus, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus terjadi kesembuhan. Dengar hai kista, dengarkan firman Tuhan. Aku menghancurkan kamu, aku menghardik kamu keluar dari kandungannya sekarang juga. Di dalam nama Yesus terjadi kesembuhan, terjadi pemulihan sekarang. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari bangkit berdiri semua sama-sama Bapak Ibu. Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, pulihkanku. Bapak terima kasih buat hari ini Tuhan. Amin. Kami tahu Thank Roh-Mu you, Jesus. sudah bekerja dan terus bekerja. Amin, Yesus. Sekian Seperti Engkau mengubahkan Simon Petrus. Oh, Jesus. Roh Kudus yang sama Ya. akan mengubahkan anak-anak. Amin. Tidak kau pandang siapa mereka. Tidak kau pandang apa latar belakang Ya. mereka. Tetapi ketika Roh Kudus turun, hidupnya berubah. Amin. Dan kami percaya hari ini Jesus. ada perubahan yang besar terjadi Amin. dalam hidup anak-anak. Ya. Siapa yang mau mengalami perubahan yang datang dari Tuhan, angkat tanganmu Oh, tinggi-tinggi. shikianaralabakanaralabakanaralabakan. Ketika Petrus diberi Roh Kudus, hidupnya berubah, nasibnya berubah, masa depannya berubah. Mari angkat tanganmu sama-sama terakhir. Yang mau mengalami perubahan datang dari Tuhan. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus. Aku percaya seperti Kau mengubahkan murid-murid Tuhan. Mereka diubahkan bukan lagi menjadi orang biasa, tetapi mereka menjadi orang yang luar biasa. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Perubahan yang sama akan dialami oleh anak-anakmu hari ini. Bukan mereka siapa hari ini, tetapi ketika Roh-Mu bekerja, hidup mereka diubahkan. Masa depan mereka diubahkan. Hidup mereka diubahkan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Kami percaya Roh-Mu tetap bekerja dan terus Amin. bekerja. Yes. Bapak Ibu angkat dua tanganmu, pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Pulang dan terimalah anugerah, terimalah rahmat. Biar segala berkat yang terbaik dari Bapa di sorga, berkat yang terbaik dari Tuhan Yesus Kristus, berkat yang terbaik dari Allah Roh Kudus, kiranya memberkati kita mulai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Kita yang percaya diberkati Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Amin. Haleluya. Selamat hari Pentakosta. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.